atas sambutan dari Kepala Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Al-Mustawiyyah yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Fauzan bin Syahrul Daulay. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru. Putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW harapan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami berdua di sini dan kita sebagai pembawa acara akan membaca tertib acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kita yang bernama Muhammad Royan. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Acara yang ketiga atas sambutan dari Kepala Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Al-Mustawiyyah yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Fauzan bin Syahrul Daulay. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Subhanallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Wa qala Ali karramallahu wajhahu, ana 'abdun liman 'allamani harfan. In sya'a bi'tu wa in sya'a istaraqqa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara malam hari ini adalah acara Birrul Masyayikh. Birrul Masyayikh itu apa? Birrul Masyayikh itu adalah satu kegiatan di mana kita mendoakan secara khusus daripada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, ataupun muassis pendiri pesantren kita, yang mana mereka beliau-beliau ini semua telah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tepat pada hari ini menurut tanggal Hijriah, tanggal 15 Safar 1443 Hijriah. 2 tahun yang lalu di tanggal yang sama telah berpulang ke rahmatullah guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Ahmad Mukhlisun bin Mukhlasin rahimahullah ta'ala alaihi, yang mana menurut tanggal Masehi itu tanggal 14 Oktober tahun 2019. Waktu itu kejadiannya di Masjid Al-Mutakin tanggal 14 bulan 10 tahun berapa? 2019. Saat itu saya lagi di sana. Detik-detik Pak Yai wafat itu saya lihat. Ya, karena memang ketika itu kami sedang mengambil dorong di sana dan juga sekarang nikmat di sana. Gitu. Nah, jadi di malam hari ini cerita lah sedikit ya, biar apa kan? Tidak terlalu kaku kali atau tidak terlalu membosankan, kita isi dengan cerita lah sedikit. Kata sambutannya. Jadi ketika itu malam tanggal 13-nya itu, saya itu dapat giliran khidmat masak nasi untuk teman-teman santri ketika itu. Dan tambahan sedikit, tanggal 13 Oktober itu adalah hari setoran terakhir saya dulu di pondok. Tanggal 13 bulan 10 tahun 2013. Itu setoran terakhir saya di pondok, juz 1 pojok terakhir. Maqalul Qunu dan Al-Nasoro. Itu satu pojok setoran terakhir. Karena kami dulu di pondok Sapi kan, ngapain dari belakang? Di pondok sana itu kami itu ngapa dari belakang. Makanya setoran terakhirnya bukan juz 29, melainkan juz 1. Dan tanggal 14-nya itu, besoknya itu hari wafatnya Pak Yai. Jadi malam tanggal 13 itu, 13 Oktober, saya itu di situ hikmat doa, masak nasi. Yang ketika itu yang dimasak itu sekitar 25 kilo. Sangat capek, ya. Karena masaknya nggak pakai gas. Kalau pakai gas ada enak, tinggal jebret gitu kan, udah keluar apinya, selesai. Ketika itu kami masaknya pakai kayu. Dan kayunya itu kayu-kayu papan-papan itu. 25 kilo sekali masak. 2 kali masak berarti berapa? 50 kilo. Karena yang makan ketika itu santrinya sekitar 200 orang atau 150 orang. Jadi setelah hikmat itu, habis isanya, habis ngaji asbar, kita asbar sama Pak Gufron, Kiai Gufron. Capean, ya namanya hikmat kan? Hikmat, capean. Ketika itu almarhum masih 2 hari, ya sudah 2 hari di Ancol. Beliau selesai wafsi itu awal bulan Oktober, akhir bulan September, ya kan? Minggu terakhir bulan September wafsi di luar setahun. Terus setelah wafsi beliau pulang ke Princing, ke Sunda. Habis itu setelah beberapa minggu di sana, kira-kira seminggu atau 2 minggu balik lagi ke Ancol, mau berobat ke daerah Jawa Barat sana. Nah ceritanya gitu, pulang dari setahun itu sakit-sakitan.
Nah jadi ketika Pak Yai sudah 2 hari di Ancol, dan hari saya khidmat itu tuh hari kedua itu, besoknya meninggal. Saya di Takazaga, Kang siap nggak? Karena itu manggil Kang, ya kan? Yang muda manggil yang tua Kang, yang tua manggil yang muda juga Kang, jadi Kang gitu. Nah jadi ketika itu ditanya, Kang siap nggak untuk jagain Pak Yai malam ini? Jagain Pak Yai malam ini. Saya bilang malu. Kalau besok saya siap, hari ini saya nggak siap. Loh kenapa? HP baru saya kumat, badan pegel semua. Jadi ya malam ini pengen tidur dulu. Nah, tapi kalau besok pagi 1 malaman, insya saya siap. Ya kan? Singkat cerita, akhirnya malam itu jam 11 atau jam 12 malam. Enggak, jam 10 malam. Ya, jam 10 malam. Karena saya didatangi jam 10 malam. Kita mau tidur nih, mau wedding, dan kalau Banten tinggal gereta aja gitu kan. Didatangin sama siapa namanya? Sekarang udah selesai, orang NTT. Fahrul ya, Kang Fahrul. Saya tahu saya, Fahrul. Fahrul apa Fahrul? Dia datang ketika di Ancol. Dia bilang saya nggak siap, akhirnya dia yang ngawarin Pak Yai lagi. Dia tuh sudah 2 malam nggak tidur. Ngawarin Pak Yai 2 malam nggak tidur. Karena saya nggak mau, akhirnya malam 3 malam dia nggak tidur. Jadi malam itu jam 10 malam Pak Yai itu minta dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid sama anak tidurnya beliau itu. Saya mau ikut di masjid, nah biasanya kan dia tidurnya di ruang kiai kan. Tiba-tiba mau dibawa ke masjid, mau tikap di masjid ya. Maka sekali kita dibawa sama anak ke masjid, dan beliau itu sepanjang malam itu nggak tidur. Allah, semua panjang malam. Saya lihat sendiri, tapi karena itu tadi saya kata dia kan, kalau kita ini mau nangis saja. Tapi karena setan tadi akhirnya, udahlah, coba besok saya tanya Pak Yai, gitu aja ya. Berarti tidur malam itu, sampai kali dah kan. Maka malam itu langsung tidur. Lalu ada yang melihat sampai subuh itu jam 4:15 itu subuh ya. Bedanya sama di BC ini 35 menit sampai 38 menit waktu sholat itu. Maka sampai di sana itu, sampai subuh itu beliau gak tidur. Menjelang subuh Pak Yai dibawa ke kamar lagi. Dibawa ke kamar lagi. Dibawa ke kamar lagi, habis itu jam 6 pagi itu dinyatakan wafat. Sama Ustaz dari Papua itu ada 12 tahun, betul lagi. Sehingga di situ akhirnya kita kumpulin habis subuh, suruh baca Yasin. Kita nggak tahu maksudnya apa nih. Ya baca Yasin aja, memang istiqomah kan habis suruh baca Yasin. Habis itu disuruh beramalan lagi, amalan. Gitu, baca. Habis itu beliau katakan, santri-santri sekalian, teman-teman santri sekalian, kita ini belajar karena Allah. Ini masih belum mudah nih. Belajar karena Allah, bukan karena kiai, bukan karena ustaz. Dia apapun yang terjadi, ya kita tetap belajar, kita tetap ngobrol sampai selesai. Insya Allah. Biasa aja kan. Jadi Pak Yai sudah tidak ada. Mohon kita semua untuk berdoa dulu Pak Yai. Yo, kenapa tadi malam itu? Gak mau jagain Pak Yai itu kenapa tadi malam itu? Nyesal kali. Makanya kalau ditanya sama saya, kejadian hidup yang paling nyesal ya itu, ya kan? Malamnya disuruh khidmat, gak mau milih tidur. Pagi besoknya orang yang meninggal udah gak ada, udah meninggal. Jadi jam 6 pagi beliau meninggal. Terus di selakan batu dipayangnya di Ancol, dikafanin, dimandiin, dikafanin terus disolatin. Sekitar jam 11 atau jam 10 siang diterbangkan ke Jogja. Jadi jenazah beliau dari Jakarta meninggal, diselesaikan pada upaya di Jakarta, diterbangkan ke Jogja, dari Jogja dibawa naik ambulan ke Payaman Magelang dan dikuburkan di
Pondok pesantren Darul Mukhlasin Pusat di Gerinci. Jadi pondok kita ini Darul Mukhlasin Al Musawiyah. Kalau di sana Darul Mukhlasin Dua. Ya memang belum terdaftar di pondok sana, tapi sudah diizinkan. Ya kan? Yang sudah lama di sini mungkin pernah. Ya kan? Yang kemarin Dimas itu siapa itu? Si Dimas itu. Di Pasar ada juga ya? Dimas. Itu mereka itu masing-masing di sana. Saya kayak gitu, gimana? Ada Pak Haris, ada Pak Muhammad, ada Pak Halim Almarhum, ada Pak Ismail juga. Gimana Pak kalau saya bawa nama Darul Mukhlasin? Ya udah nggak apa-apa. Kalau belum daftar ya nggak apa-apa. Kita barukan namanya Darul Mukhlasin. Al Musawiyah itu nama daripada orang yang mewakafkan tanahnya di tempat yang sekarang kita bijak ini. Dari cerita Pak ini. Hikmahnya apa gitu? Hikmahnya itu kalau kita disuruh khidmat untuk orang tua atau untuk guru, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ada meninggal nyesal. Sekarang mau ngapain lagi? Udah meninggal orang, udah beres. Mau ngapain lagi? Udah. Tinggal nyesalnya aja sampai mati dan dia. Dulu waktu nyantri gak mau khidmat Pak Yai, kan? Besoknya mau meninggal, gak mau hidup dua. Akhirnya udah. Jadi pelajaran itu bagi kita semua, jangan menunda-nunda. Kalau ada orang yang meminta tenaga kita, apalagi yang berkhidmat itu adalah guru atau orang tua kita. Soalnya ya. Dan Musawiyah. Musawiyah itu diambil dari nama pendiri pesantren kita, Haji Musa Lubis. Haji Musa itu adalah bapaknya kakek saya, Haji Musa. Binnya nggak tahu di siapa. Jadi Haji Musa ini dia punya tanah banyak. Dan salah satu tanah yang dia wakafkan itu adalah ya pesantren kita ini. Beliau punya anak namanya Ahmad Ridwan Lubis. Dan beliau ini Ahmad Ridwan Lubis ini adalah satu orang yang buta. Buta, tapi masya Allah beliau hafal Quran. Orang buta hafal Quran 30 juz. Kita yang melek apa-apa kan? Tapi sholat dia semua ya, kalah sama orang buta. Jadi beliau ini buta, tapi hafal 30 juz. Timbul pertanyaan, gimana hafalnya? Orang buta kok. Hafalnya itu dengan cara didengar. Ada orang ngaji dengar, hafal. Orang yang ngaji 30 juz, beliau dengar 30 juz, langsung hafal. Masya Allah. Nah, Haji Musa itu mewarisi tanah ini. Kemudian beliau meninggal. Nah sekarang itu anaknya namanya siapa? Mulkan Lubis, yaitu sebagai mudir pesantren kita yang sekarang lagi sedang perjalanan pulang ke Bijik dari Siantar. Nah, dan beliau ini, Habib kita Mulkan Lubis ini bersama ke-7 saudara kandungnya, yang salah satunya adalah ibu saya, ibunya si Ayas, ya kan, dan lain sebagainya. Mereka ini sepakat untuk mewakafkan tanah yang dulu pernah dibuat madrasah oleh siapa? Haji Musa Lubis. Haji Musa Ahmad Ridwan Lubis. Nah, itulah tadi sejarah singkat daripada pesantren kita. Jadi pesantren ini lama sebenarnya nih, bangunan tua. Kalau ada orang bicara rizki ya kan? Saya lewat sini kan. Dulu ini apa namanya? Gak terurus, banyak ditumbuhin pohon-pohon, ditumbuhin apa? Apa itu namanya? Ilalang tahu ilalang itu. Bahkan dulu itu sampai gak kelihatan bangunannya, lagi kan lamanya. Alhamdulillah berkat perjuangan adik kita, Habib Mulkan Lubis, maka bangunan itu diperbaiki, direnovasi sehingga sampai seperti yang kita lihat sekarang. Ya kan? Kita doakan terus semoga renovasi ini terus berlanjut terus sampai tahap akhir nanti orang-orang yang datang selanjutnya ini jadi nyaman berarti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang mulia, kita datang ke sini, belajar di sini dan kita menjadi apa yang kita sekarang kehendaki adalah berkat pengorbanan orang-orang terdahulu, yang mana orang-orang itu dulunya berkorban untuk kita sehingga kita jadilah seperti sekarang, ya kan? Nah saya ini bisa baca Quran, bisa hafal, bisa mengajar Quran,
dan kita yang ada di sini semua, ini berkat pengorbanan guru kita. Kita bisa jadi gede, jadi besar, bisa jalan, bisa ngomong, bisa makan sendiri, bisa tidur sendiri, buang air sendiri. Ini pengorbanan orang tua kita. Maka orang tua kita ini berjasa dalam membangun jasmani kita. Tetapi bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca Quran, tahu hukum agama. Ini berkat pengorbanan siapa? Guru kita. Orang tua membangun jasmani kita, guru kita membangun rohani kita. Maka dua-duanya ini harus kita berbakti. Kalau yang masih hidup ya kita hormati, kita doakan, kita kasih daripada penghormatan yang sebesar-besarnya. Nah kalau udah nggak ada kayak sekarang, mana itu Haji Musa, Ahmad Lubis, sudah meninggal semua. Orang-orang yang memaafkan tanah itu ya sudah meninggal semua. Maka orang-orang yang meninggal ini adalah kita kirimkan bacaan-bacaan Quran kita, bacaan-bacaan daripada amalan-amalan kita untuk mereka sebagai bekal mereka di akhirat sana. Maka dibuatlah kita birul masyarakat, paham ya? Dan insya Allah kita akan berhenti setiap tahun kan? Nah, akan masakan. Walaupun yang ada baru ya ramai ya kan? Alhamdulillah 30 orang ya kan? Sebenarnya ada sedikit ini, jadi makanannya apa ya? Terjamin ya kan? Nggak bakalan kayak kebagian, pasti kebagian, bahkan dibototin ya kan? Oke, demikian aja sambutan dari saya. Doakanlah semoga guru-guru kita yang telah mendahului kita, Kiai Muhlisun, Kiai Mukhlasin, Kiai Sion, Kiai Abdul Halim, Kiai Abdul Halim Kemahan juga barusan saja meninggal kan 3 atau 4 bulan yang lalu, dan semua ustaz-ustaz kita yang telah tiada mungkin kan, kalian bisa ada ustaz-ustaznya kan. Doakan semoga Allah SWT mengampuni mereka, amin. Allah SWT berkahi dunia mereka, amin. Allah berkahi santri-santri mereka, amin. Dan juga nanti kalau ustaz sudah meninggal, didoain ya, diziarahin kuburnya, nanti didekam nih. Ntar kalau saya meninggal bentar lagi ya. Ya kan semuanya bakal meninggal kan. Kalau enggak kalian duluan saya belakangan ya kan. Diziarahi, didoain ya, soalnya ya. Jangan lupa nanti udah selesai mondok, udah pulang ke kampung masing-masing. Engkau nih, udah punya anak 5, istri 2, punya anak kawin, lupa sama Ustaz. Oh iya, dulu aku pernah ngaji di DJ ya, sampai lupa ya. Jangan ya. Kita harus ingat sama orang-orang yang sudah korban kita. Salam ya. Ya, saya sampaikan, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang keempat, bacaan Hanafi dari Haji Ahmad Mukhlisun, dibawakan oleh Ustaz Yusuf Rusdi. Waktu yang tepat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mendengarkan ya. Kita akan mendengarkan biografi singkat Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Mukhlisun bin Kiai Mukhlasin rahimahullah. Jadi kita tadi telah mendengarkan sambutan daripada al-ustaz kita. Nah di sini kita akan mendengarkan lagi yang lebih detail ya, lebih detail dari mulai beliau ini lahir sampai wafat beliau. Jadi biografi ini disusun oleh anak beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid bin Kiai Haji Ahmad Mukhlisun rahimahullah. Nama dan nasab beliau adalah Al-Allamah Al-Faqih Ad-Da'i ilallah Al-Abid An-Nasik Maulana Syekh Abu Muhammad Ahmad Mukhlisun bin Mukhlasin bin Abdul Rahman bin Uthman bin Shu'aib bin Ahmad Asy-Syafi'i Syadili Al-Jawi rahimahullah.
Kemudian kelahiran beliau. Beliau rahimahullah dilahirkan di desa Payaman. Jadi beliau dilahirkan di desa Payaman, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada malam Sabtu, yakni pada tanggal 26 Dzulhijjah 1368 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 1948 Masehi. Beliau terlahir dalam keluarga yang terkenal dengan keilmuan dan kesolehannya. Ayahanda beliau adalah salah seorang ulama besar dan pendiri pondok pesantren Sirajul Mukhlasin yang sekarang diberi nama dengan Darul Mukhlasin. Jadi pondok pusat itu dulu namanya Sirajul Mukhlasin, Sirajul Mukhlasin. Nah sekarang diganti namanya dengan Darul Mukhlasin. Ibunda beliau adalah putri seorang ulama besar, wali yang terkenal, yaitu Syekh Muhammad Siraj bin Abdul Rashid Payaman rahimahullah, yang dikenal dengan sebutan Romo Agung. Kemudian perjalanan beliau menuntut ilmu. Beliau tumbuh dan menjalani masa kecil di bawah asuhan kedua orang tua beliau. Beliau belajar ilmu-ilmu dasar dari sang ayah rahimahullah, seperti belajar membaca Al-Quran, belajar kitab At-Taqrib, yaitu kitab fikih dasar, dan kitab Al-Ajurumiyah, atau kitab membahas ilmu nahwu, gramatika Arab. Beliau juga belajar Al-Quran dari sang kakek, yaitu Syekh Muhammad Siraj rahimahullah, dan menghadiri majelis-majelis pengajian beliau, baik pengajian umum atau khusus, hingga mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Lalu beliau masuk pesantren Lirboyo, berdiri pada tahun 1961 Masehi atau 1380 Hijriah. Tidak lama setelah beliau masuk pesantren, ayahanda beliau wafat, tetapi beliau tetap meneruskan belajarnya di sana hingga tahun 1964. Berarti tak pulang ketika ayahanda beliau ini wafat, beliau tak pulang. Beliau masuk pesantren tahun 1961 sampai tahun 1964, berarti 4 tahun tak pulang beliau. Bahkan sampai ayahanda beliau ini wafat juga beliau tak pulang, tetapi pesantren. Di sana beliau menimba ilmu dari para ulama besar seperti Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Mahrus Ali, Syekh Ahmad Idris Marzuki, dan lain sebagainya. Setelah 3,5 tahun belajar di Lirboyo, beliau pulang ke Payaman dan meneruskan belajar di bawah bimbingan paman beliau, yaitu Syekh Siraj bin Abdul Rahman rahimahullah, dan juga paman beliau dari ibu, yaitu Syekh Anwari Siraj rahimahullah, dan selain keduanya. Beliau belajar di pondok yang didirikan ayahandanya selama 2,5 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Lasem, yaitu pondok pesantren milik Syekh Baydawi bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mendapatkan limpahan ilmu dari Syekh Baydawi, juga Syekh Masudi, Syekh Maksum, dan ulama-ulama besar lainnya. Setelah 1,5 tahun belajar di Lasem, kemudian beliau meneruskan pendidikannya di Sarang, Rembang, yaitu di madrasah Al-Ilmi Asy-Syar'i Sarang. Beliau belajar kepada Syekh Imam Khalil, Syekh Zubair Dahlan dan putranya, Syekh Maimun Zubair, dan ulama-ulama yang lain rahimahullah. Pada tahun 1974 Masehi, beliau melakukan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Di sana beliau tinggal di ribat atau pondok yang dinisbatkan kepada Syekh Sulaiman Zuhri rahmatullah alaih, yang dikenal dengan Ar-Ribat An-Naqsyabandi atau Ar-Ribat Al-Jawi. Beliau belajar kepada para masyayikh Makkah di Masjidil Haram atau di rumah-rumah mereka. Beliau beruntung bisa ikut dalam majelis Syekh Hasan Al-Mashhad rahimahullah di Masjidil Haram. Beliau juga belajar kepada As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, juga hadir di majelis Syekh Ismail Zaid Al-Yamani rahimahullah. Syekh Zakaria bin Abdullah rahimahullah juga belajar hadis-hadis musalsal dari Musnidul Asr, yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Badani rahimahullah.
Beliau menghafal Al-Quran dengan bimbingan Syekh Al-Bukhari Ilyati bin Muhammad Amin Al-Bantani rahimahullah, yang terkenal dengan Abu Yajidahu. Beliau selesaikan hafalan pada masa di antara bulan Sya'ban sampai Syawal. Sya'ban, Ramadan ya, 3 bulan berarti. Sya'ban, Ramadan, Syawal 1410 Hijriah. Dan dari Sya'ban sampai Ramadan 1410 Hijriah dan bulan Rabiul Awal tahun itu. Kemudian kitab-kitab yang beliau pelajari. Beliau belajar Al-Quran dengan ayah beliau rahimahullah. Juga kitab-kitab dasar seperti Al-Jurumiyah, Matan Takrib, tapi belum sampai khatam. Beliau juga belajar Al-Quran dengan kakeknya dari jalur ibu, yaitu Romo Agung Syekh Siraj bin Abdul Rashid rahimahullah. Beliau juga sering menghadiri majelis-majelis Romo Agung. Beliau juga belajar Al-Quran dan beberapa kitab dengan Syekh Dalhar wa Jamal rahimahullah. Beliau belajar tafsir Jalalain dari Syekh Marzuki Dahlan Dirboyo rahimahullah. Juga belajar Alfiyah Ibnu Malik dari putra beliau Syekh Idris Marzuki rahmatullah alaih. Beliau juga sering hadir dalam majelis pengajian kitab Ihya Ulumuddin Syekh Mahrus Ali rahimahullah. Beliau juga belajar kitab Fathul Mu'in Ashbah wan Nadhair dengan paman beliau yaitu Syekh Siraj rahimahullah. Juga belajar Fathul Mu'in dan Alfiyah Ibnu Malik kepada paman beliau dari jalur ibu yaitu Syekh Anwari rahimahullah. Di Lasem beliau belajar tafsir Jalalain dari Syekh Baitawi rahimahullah. Juga belajar dari Syekh Masduki rahimahullah kitab Al-Jami'us Shaghir dan kitab-kitab tulisan beliau sendiri seperti Al-Qawaid Al-Lasimiyah, Lam Al-Qul, Manzumah Lubul Usul di Sarang. Beliau belajar Al-Hikam karya Imam Ibnu Al-Qa'ilah dari Syekh Imam Khalil rahmatullah alaih. Juga tafsir Jalalain dari Syekh Zubair Dahlan rahimahullah. Juga belajar Sahih Muslim dari Syekh Maimun Zubair rahimahullah putra Syekh Zubair. Di Makkah beliau belajar tafsir Jalalain dari Syekh Hasan Al-Masad rahimahullah yang menjadi pembaca di majelis Syekh Hasan Al-Masad rahimahullah adalah Syekh Ismail Zaid rahimahullah. Dari Syekh Ismail beliau belajar kitab Tuhfatul Muhtaj dan Fathul Wahab. Dari Sayyid Muhammad bin Alami Al-Maliki rahimahullah beliau belajar kitab Sahih Al-Bukhari, Sunan At-Tirmidzi, Al-Jami'us Shaghir dan Al-Manhalul Latif. Dari Syekh Zakaria Bila rahimahullah beliau belajar tafsir An-Nasafi. Juga hadir dalam majelis-majelis hadis musalsal Syekh Muhammad Yasin Al-Badani rahimahullah. Inilah sebagian kitab-kitab yang beliau pelajari. Sebetulnya masih banyak lagi kitab-kitab yang telah beliau pelajari, khususnya dari para kiai di pesantren-pesantren tempat beliau belajar. Kemudian yang selanjutnya ijazah dan baiat thariqah. Ulama Jawa belum terlalu menganggap penting praktek meminta ijazah dari para masyaikh dan memberikan ijazah kepada murid-murid, sehingga jarang sekali di antara mereka yang memberikan ijazah. Demikian juga yang terjadi pada beliau, yakni almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Mukhlisun bin Mukhlasin. Beliau tidak banyak mengambil ijazah dari para ulama di Jawa. Dari ulama Jawa beliau hanya memiliki ijazah tafsir Jalalain dari Syekh Zubair Dahlan Sarang rahimahullah yang diijazahkan ketika khataman kitab tersebut. Syekh Zubair meriwayatkan tafsir Jalalain dari Syekh Muhammad Baqir Al-Jumjawi Al-Makki rahimahullah dengan sanad yang bersambung sampai pengarangnya. Dari para masyaikh di Makkah beliau mengambil ijazah dari Syekh Hasan Al-Masad, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Musnidul Asr yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani rahimahullah. Sedangkan ijazah thariqah beliau telah berbaiat thariqah Syadiliyah kepada Syekh Nahrawi rahimahullah yang terkenal dengan Sibbah Kiai Dalhar Muntilan. Ketika itu usia beliau baru 11 tahun. Hal itu karena ayah beliau yaitu Kiai Mukhlasin rahimahullah telah diangkat oleh Romo Agung Syekh Muhammad Siraj rahimahullah sebagai khalifah thariqah Syadiliyah. Ketika itu sang ayah ingin sowan kepada Syekh Dalhar agar bisa mengambil berkah dengan berbaiat kepada Syekh Dalhar, karena sang ayah termasuk lulusan dari pesantren Syekh Dalhar.
Sang ayah ingin agar punya ikatan batin dengan sang guru, karena itulah beliau sowan dan berbaiat kepada Syekh Darman. Sang ayah mengajak beliau untuk sowan. Maksudnya ayahnya Kiai Mukhlisun mengajak beliau untuk sowan kepada Syekh Darman. Ketika Syekh Darhar melihat beliau yang masih kecil, Syekh berkata kepada ayahanda beliau, "Aku akan membaiat anakmu juga." Sang ayah menjawab, "Dia masih kecil." Syekh Darhar pun berkata, "Dia akan mampu menjalankannya." Akhirnya Syekh Darhar membaiat dan memerintahkan beliau agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan amalan thariqah dan menyebarkannya. Padahal beliau ketika itu masih belia, masih umur 11 tahun. Beliau juga berbaiat thariqah Syadziliyah kepada para masyayikh yang lain agar dapat berberkahan, seperti Syekh Baydawi, Syekh Taiful Sumulaku, Syekh Abu Yadimiyati Sidamu, dan Syekh Sa'duddin Murad. Beliau juga baiat thariqah Naqsyabandiyah dari Syekh Mahmud Temboro, Magetan, Jawa Timur, rahimahullah. Kemudian yang selanjutnya, dakwah dan perjalanan tabligh beliau bersama jamaah tabligh. Sepulangnya beliau dari belajar di kota Mekah, beliau sibuk dengan kegiatan dakwah dan mengajar serta mengurus pondok pesantren Sirajul Mukhlasin. Beliau mengajar di sana mulai tahun 1977 Masehi hingga tahun 2019 Masehi. Jadi ketika beliau sudah pulang dari belajar di Mekah, beliau langsung mengajar di pondok pesantren sampai wafatnya beliau dari tahun 1977 sampai 2019. Beliau mengajarkan berbagai kitab dan banyak sekali santri yang belajar hingga lulus melalui bimbingan beliau. Bahkan mereka juga menjadi para ulama dan berkhidmat untuk agama. Pada tahun 1984, beliau mengenal jamaah dakwah yang penuh berkah yang biasa disebut dengan jamaah tabligh. Tahun 1985, beliau pertama kali ikut khuruj fisabilillah atau safari dakwah bersama mereka, bersama jamaah tabligh. Beliau telah melakukan perjalanan dakwah hampir ke seluruh wilayah Indonesia, terutama kota-kota besarnya. Bahkan beliau pernah bersafari dakwah ke Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, Qatar, Belanda, Italia, Suriname, Kanada, USA, Brazil, dan Chili. Itu beberapa negara yang pernah beliau datangi ketika safari dakwah. Kemudian yang selanjutnya, keluarga beliau. Beliau menikah dengan putri Kiai As'ad Sya'rani Purworejo rahimahullah. Beliau dikaruniai 12 orang anak yang hidup 9 orang, yaitu 4 perempuan dan 5 laki-laki. Yaitu yang pertama Kiai Haji Muhammad. Beliau ini setelah belajar di pondok Sirajul Mukhlasin, beliau melanjutkan ke Makkah, yakni di Madrasah As-Salatiyah. Sekarang beliau mengasuh pondok pesantren Darul Mukhlasin menggantikan ayahanda beliau. Kemudian anak yang selanjutnya, anak yang kedua Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid, kemudian Kiai Haji Ahmad, kemudian Kiai Haji Abdul Rahman dan Gus Abdullah. Semoga Allah menjadikan mereka semua keturunan yang baik dan penyejuk mata bagi kedua orang tua pada khususnya. Juga dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat dan memperjuangkan agama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wafatnya beliau. Beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan 15 Safar 1441 Hijriah. Pada pagi hari, yaitu jam 6 WIB, jam 6 tepatnya, dengan tenang setelah malam harinya beriktikaf di Masjid Al-Mutakin Ancol Selatan, Jakarta Utara, masjid pusat kegiatan dakwah di Indonesia. Beliau wafat pada usia 71 tahun menurut perhitungan Masehi. Jadi umur beliau 71 tahun kalau dihitung dengan kalender Masehi, atau 73 tahun menurut kalender Hijriah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati beliau, melapangkan kubur beliau dan meninggikan derajat beliau di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita sebagai santrinya dan insyaallah
kita juga mendapatkan barokah dengan kita mudah-mudahan juga berkah kepada kita, pada pesantren kita, kepada keluarga kita dan teman-teman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, bacaan takbir dan doa khatam Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Fauzian di Salam Damlai. Apabila tempat yang digunakan teman-teman. Jadi alhamdulillah, sebelum kita buat acara ini, kita ada pengumuman dari Pondok Pesantren kalian agar santri-santri alumni khususnya buat khataman Quran untuk dihadiahkan terus kepada guru kita. Alhamdulillah kita di sini sudah melaksanakan 2 kali khataman. Jadi sekarang kita baca ayat apa itu tahlilan dan juga dengan doa khatam Quran. Soleh ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata
يا أرحم الراحمين اللهم أرسل ثواب ما قرأناه من ختم القرآن مرتين وما هللنا وما سبحنا هدية على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى مشايخ العصرية Haji Musa Lubis, Hari Hamun Nasution, Abdul Rahman Lubis, Mansur Lubis, Fatimah Lubis, Hanifah Lubis, Ahmad Ridwan Lubis, Abdul Hadi Lubis, Asyakas Lubis. Allahumma khfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa khususan ila masyayikh Bayaman bin Jin Rama Agung Kiai Haji Sirat bin Abdul Rashid Rama Kiai Haji Mukhlasin bin Abdul Rahman Kiai Sirat bin Abdul Rahman Kiai Ahmad Muhdisin bin Mukhlasin Kiai Anwari bin Sirat Kiai Sabit bin Abdul Majid Kiai Ahmad bin Abdul Majid Kiai Asmaruddin bin Mukhlasin Kiai Anantur Rahman bin Sirat Simbani Muti'an bin Sirat Allahumma khfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa khususan ila asatidina al-qari Ismail Musa Lubis Allahumma khfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang keenam, penutup dengan doa merupakan oleh Ustaz Abdullah dengan fadilah tempat kenalan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita doa, kita ketahui bahwasanya masuk tanda cinta kita kepada guru kita, yaitu tetap mengingat jasa-jasa beliau walaupun beliau sudah tidak ada, karena guru adalah orang tua rohani kita. Kalau jasad bisa mati, tapi rohaniah tidak bisa mati. Maka walaupun orang yang sudah tidak ada, tetap kita kirimkan doa, karena doa yang kita kirimkan akan kembali kepada diri kita sendiri.
وطعامه وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, telah selesai acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita baca dan yang akan Allah sampaikan pengalamannya kepada para haji al-Musawiyah, Masjid Ayaman, izin dan terkhusus kepada guru kita, Alhamdulillah, Syekh Haji Ahmad Yusuf bin Nasir. Akhir kata kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan persilakan kami dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup yang adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.